Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 unit Madrasah Aliyah Al-Hamid. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Hai, saya Pak Aceng. Hai, saya Pak Afandi. Hai, saya Pak Aziz. Hai, saya Bu Diana. Hai, saya Bu Iga. Hai, saya Bu Yurika. Tujuan pembelajaran hari ini adalah sebelum masuk ke materi sebelumnya kita belajar terlebih dahulu apa definisi dari masalah. Apa sih masalah itu? Tentunya setiap individu mempunyai masalahnya masing-masing dan tidak satu orang pun di bumi ini yang tidak mempunyai masalah. Masalah diibaratkan seperti jembatan yang putus seperti pada gambar di kiri. Ujung dari jembatan adalah harapan dan impian kita, namun pada realitanya jembatan itu putus dan kita masuk ke dalam jurang. Artinya untuk mencapai tujuan tersebut tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Masalah dibagi menjadi dua. 1. Masalah pribadi, yaitu masalah itu hanya berdampak pada diri sendiri orang terdekat. Contoh, Pak Joko duitnya habis maka yang terkena dampak hanya Pak Joko dan keluarganya. 2. Masalah sosial, yaitu masalah sosial akan berdampak luas. Hampir seluruh masyarakat akan merasakan dampak dari masalah tersebut. Contoh, siswa SMA X suka tawuran. Maka yang berdampak bukan hanya siswa SMA X tapi juga akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat sekitar. Definisi masalah sosial. Menurut Sudjono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian unsur antara kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan warga sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Masalah sosial dapat mengancam nilai-nilai dalam masyarakat dan dapat berakibat pada sebagian besar anggota masyarakat. Jadi pada intinya tidak ada seorang pun yang ingin ada masalah dalam hidupnya atau lingkungannya. Karena akan merusak tatanan nilai yang sudah dibangun dan akan membuat kepincangan atau kerusakan dalam kehidupan sosialnya. Tujuan dari memahami pendekatan masalah sosial adalah bagaimana kita memandang masalah sosial dan untuk menganalisis masalah sosial. Pendekatan masalah sosial dibagi menjadi beberapa jenis, secara umum dibagi menjadi pendekatan personal dan pendekatan sistem. Pendekatan personal adalah cara pandang masyarakat bahwa masalah sosial datangnya dari masalah pribadi. Jadi intinya bahwa semua masalah itu berawal dari pribadi individu. Contoh, orang miskin karena orang tersebut malas atau berpendidikan rendah, sedangkan pendekatan sistem adalah cara pandang masyarakat bahwa masalah sosial datang dari sistem yang salah. Contoh, orang miskin karena pemerintah selalu menaikkan harga bahan-bahan pokok dan tidak menyediakan lapangan pekerjaan. Menurut Sudjono Sukanto membagi pendekatan masalah sosial menjadi masalah sosial dan problema sosial. Pendekatan masalah sosial, di mana masyarakat atau peneliti hanya melihat masalah sosialnya saja atau hanya bagian luarnya saja. Sedangkan pendekatan problema sosial, masyarakat atau peneliti melihat masalah sosial dan cara penyelesaian masalahnya atau melihat sampai akarnya. Karena menurut pendekatan problema sosial, gejala sosial yang abnormal jika dibiarkan akan menjadi patologi sosial, penyakit masyarakat. Contoh, gejala LGBT yang mulai terang-terangan hadir di TV dan podcast baru-baru ini jika dibiarkan dan tidak ditindak tegas maka LGBT akan menjadi hal yang wajar dan menjadi penyakit pada masyarakat. Faktor penyebab masalah sosial, diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, faktor psikologis. Pertama dan paling utama penyebab masalah sosial di Indonesia adalah faktor ekonomi. Jika berbicara tentang ekonomi maka kita akan membicarakan pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Jika kelima tersebut tidak terpenuhi maka seseorang bisa masuk dalam kategori miskin. Masalah sosial kemiskinan akan bisa membuat masalah sosial baru seperti kriminalitas, rapok, jambret, begaldel, rumah kumuh, pendidikan rendah, dan kelaparan. Ada kelas masyarakat yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, namun tidak bisa memenuhi gaya hidupnya, pada akhirnya akan membuat masalah sosial, korupsi. Globalisasi sangat berkaitan erat dengan kemajuan iptek. Kemajuan iptek memudahkan penyebaran informasi apapun lewat media massa termasuk penyebaran budaya yang akan mudah diserap oleh anak-anak muda. Dampak uang dihasilkan dari penyebaran budaya luar adalah westernisasi, budaya kebarat-baratan seperti clubbing, pesta dan minum-minuman keras, culture lag, kesenjangan budaya, dan hilangnya jati diri bangsa karena tidak ada penerus yang mencintai budaya sendiri.
Faktor biologis dalam sosiologi biasa disebut dengan faktor yang diakibatkan penyakit, seperti penyakit menular dan penyakit yang menjadi PR pemerintah, contohnya seperti HIV/AIDS, COVID-19, gizi buruk dan stunting. Faktor psikologis berkaitan dengan mental, pikiran dan kejiwaan seseorang. Jika hal tersebut terganggu akan memunculkan depresi dan pada akhirnya bunuh diri. Ini dia berbagai contoh masalah sosial seperti kemiskinan, kriminalitas. Selanjutnya ada narkoba, kenakalan remaja. Terakhir ada ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.